Halo Warrior, perkenalkan nama saya Arga. Saya adalah salah satu anggota Dewan 12 yang berasal dari Divisi Alchemis. Divisi Alchemis adalah sekelompok individu yang mencoba untuk meneliti dan mensintesiskan setiap informasi teroleh dari data-data primer dengan visi yang melampaui batasan-batasan satu disiplin ilmu, yang mencoba membawa dari berbagai macam bidang sains yang kokoh, seperti epigenetika, biologi molekuler, neokardiologi, dan fisika kuantum, juga fisika partikel. Yang mana hal ini membuat divisi alchemis melintasi batasan-batasan tradisional yang telah memisahkan pemikiran saintifik dengan pengalaman manusia di masa lampau. Kali ini, saya ingin mengajak para El-Warrior untuk mempertanyakan dan berpikir bersama tentang beberapa hal yang berada di dalam konten SGN, yaitu Enigma Babel, Chapter 2, Episode 4, tentang sejarah Satan di masa lalu. Konten tersebut adalah sebuah konten yang menceritakan terkait sejarah, juga beberapa percakapan antara dua individu, yaitu Satan dan senior satu perguruannya yang nggak pernah disebutkan namanya, baik secara referensi di kitab astral maupun di konten tersebut tidak pernah ada nama terkait siapa nama senior ini. Namun mungkin kita harus mengganti nama percakapan dengan diksi interogasi karena kondisi senior Satan tersebut dalam kondisi yang terburuk, terikat atau mungkin terbelenggu oleh Satan. Nah, ada beberapa hal yang sangat-sangat menggelitik dari interogasi ini, yaitu pertanyaan dan jawaban mereka. Pertanyaan Satan yang dilontarkan ini juga perlu kita kritisi cukup dalam, karena dia adalah seorang jenius dalam penelitiannya dan juga hasil eksperimen-eksperimennya, yang mungkin dalam terminologi manusia saat ini, itu adalah biologi juga kimia. Sedangkan seniornya Satan ini adalah seorang jenius dalam bidang ilmu fisika kuantum, fisika partikel, fisika mekanik, astronomi, dan astrologi. Juga perhitungan. Tentu saja dia pakai perhitungan, dia membahas terkait beberapa angka di sini. Nah, Satan bertanya dengan menampilkan gambar kalau di konten itu bulan purnama. Lalu seniornya ini menjawab, namun masih belum terlihat korelasinya apa. Jawaban dari senior Satan adalah bintang Taurus akan mengganggu kondisi dan pergerakan bintang-bintang lain, gitu, atau rasi bintang lain. Menariknya adalah ketika saya mencoba mentelisik tentang rasi bintang Taurus, saat ini kita mengenali adanya bintang Aldebaran atau bintang Alpha Tauri yang berada pada rasi bintang Taurus. Bintang ini adalah bintang paling terang ke-13, yang mana sampai detik ini juga masih harus kita pertimbangkan nih, berarti ada urutannya ya. Ada dari bintang yang paling terang sampai bintang Tauri ini, yang bintang ke-13. Pertanyaan Satan yang berikutnya, yaitu apa hubungan listrik dengan panca indera kita? Dia bilang seperti itu, ya, panca indera kita. Secara pada saat itu, kondisi bangsa jin dan juga iblis terkutuk pada fase itu masihlah bentuknya fisik, belum dipisahkan oleh Tuhan ke dalam bentuk yang lain, ke dalam bentuk yang lebih halus. Kalau kita kan udah bentuknya fisik nih, namun pada fase itu bentuk Satan adalah seperti kita, yaitu memiliki fisik yang kokoh seperti ini gitu, ada materialnya. Makanya dia mempertanyakan bagaimana panca indera berhubungan dengan listrik.
Itu secara asumsi kita saat ini untuk meneliti apa pertanyaan ini dan mengapa pertanyaan ini harus dilontarkan. Yang menariknya adalah, Satan ini adalah ahli biologi juga kimia. Kenapa dia bertanya listrik dengan seniornya ini yang berhubungan dengan panca indera? Seakan-akan dia sudah menemukan adanya korelasi yang ada di zaman modern. Kenapa di zaman modern? Oke, saya jabarkan. Jadi, telinga kita, cara mendengarnya adalah cukup unik. Pertama, suara masuk ke dalam telinga, ditangkap oleh gendang telinga. Gendang telinga ini lalu bergetar. Getarannya ini akan menghasilkan sebuah gerakan pada tulang yang berbentuk seperti palu, yang mana gerakan dari tulang tersebut memperkeras suara yang masuk. Lalu, getaran tersebut ditangkap oleh rumah siput yang ada di telinga, organ rumah siput gitu ya, yang bentuknya seperti rumah siput. Di dalam organ ini terdapat sebuah cairan. Di luarnya terdapat bulu-bulu mikroskopik yang sangat-sangat kecil. Jadi, ketika suara atau getaran tersebut masuk atau sampai ke organ ini, air di dalamnya akan bergetar, bergoyang gitu ya, karena dipengaruhi oleh suara yang masuk. Lalu, dari hasil getaran tersebut, getaran air di dalam tersebut menghasilkan konversi atau diubah nih oleh rambut-rambut kecil yang ada di organ tersebut. Dia ubah gerakan tersebut menjadi signal listrik yang nantinya akan dilempar ke dalam otak. Nanti otak kita akan mendefinisikan input tersebut sebagai suara, seperti itu. Ini adalah salah satu mekanisme fisiologi panca indera kita yang mungkin bisa dibilang hanya salah satunya. Ketika kita berbicara kulit juga ada hubungannya juga nih dengan listrik gitu. Bahkan ketika kita menggesekkan penggaris plastik ke rambut kita, itu akan menghasilkan listrik statis. Seperti itu contoh-contohnya. Yang ternyata berarti tubuh kita juga bisa menghasilkan hal tersebut. Gesekan itu bisa menghasilkan hal-hal tersebut. Yang menjadi aneh adalah ketika dia yang mempertanyakan ini. Yang mana kita tahu dia adalah eksistensi yang bisa dibilang selalu memiliki niat yang cukup unik ya. Di pertanyaan selanjutnya juga cukup unik. Dia bertanya tentang benda-benda celestial langit, bagaimana cara mereka bergerak dan beredar. Lalu seniornya menjawab, Tuhan telah menciptakan rumus Higgstoria yang membuat bumi ini terlihat bulat. Secara bahasa, Higgstoria itu Higgs-nya sendiri cukup sulit untuk dicari definisi katanya, kecuali di beberapa buku Yunani yang mendefinisikan tentang atau meneliti tentang suara. Tapi kalau Storia itu bisa kita cari di manapun, dia akan menghasilkan sebuah makna di mana itu adalah sebuah konsep pengetahuan melalui penyelidikan atau sejarah. Jadi kalau kata HIX di sini berarti sebagai keno yang berarti kosong atau ruang hampa, ruang kosong gitu. Jadi secara lebih abstrak, kata ini juga dapat digunakan untuk menyatakan ketiadaan atau kekosongan dalam hal ide, konsep, atau makna gitu ya. Nah, jadi kalau kita berpikir di sini, Tuhan menciptakan rumus Higgstoria, berarti Tuhan menciptakan sebuah rumus di mana ada sebuah pemahaman konsep pengetahuan di mana seluruh bumi ini itu kosong, hampa, gak ada isinya gitu ya. Nah, ini yang juga membuat kita menjadi bertanya-tanya. Seakan-akan memiliki korelasi secara filosofis dengan beberapa pemahaman keagamaan di wilayah teologis, di mana bumi ini memiliki fana, jatuhnya fana atau mortal gitu ya, dan tidak memiliki signifikansi yang kokoh atau abadi. Nah, jadi ketika kita mencoba mengkritisi Satan sebagai ilmuwan yang berada di level kosmik ini, untuk apa dia mempertanyakan hal tersebut? Bukankah lebih aneh hal tersebut bisa ditanyakan? Karena ada beberapa hal terkait fisiologi manusia, makhluk hidup terutama, yang berhubungan dengan listrik elektromagnetik, listrik, dan juga beberapa jenis pengetahuan-pengetahuan lain yang ternyata kita temui dengan mudah saat ini, seperti halnya handphone, signal wifi, dan hal-hal lainnya yang mungkin sudah sangat-sangat erat dengan kita. Seperti radiasi juga mungkin. Nah, kenapa dia harus mempertanyakan ini? Atau mungkin dia sudah mempergunakan alat-alatnya seperti manusia saat ini yang menjadi menganutnya Satan
untuk mencoba ikut meneliti tentang listrik pada manusia. Ini yang membuat saya harus berpikir lebih aneh lagi, dalam tanda kutip, untuk mencari jawaban dari apa pertanyaannya Satan kepada seniornya, atau alasannya kenapa dia bertanya ini. Seakan-akan dia sudah mengetahui bahwasanya manusia atau Adam memiliki kelemahan di wilayah itu. Karena manusia dapat jatuh pingsan ketika dia di-strum, jatuhnya kayak gitu ya. Dengan kata lain, ketika dia mempertanyakan hubungan listrik dengan panca indera, seperti ada yang dia incar. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Apakah benar? Seperti konspirasi-konspirasi di luar, ternyata akan ada sebuah binatang atau apapun yang masuk ke tubuh kita, atau mungkin kayak barcode yang dipasang ke tubuh kita gitu oleh si Antichrist untuk mengendalikan makhluk-makhluk tersebut. Apakah ini adalah metafora atau mungkin dia mencari secara literally? Kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menonton konten tersebut pasti langsung ingat apa yang saya omongin saat ini. Jadi mungkin kita harus mempertanyakan dan memperhitungkan apa saja maksudnya. Menariknya adalah pertanyaan selanjutnya lebih ke astronomi. Jadi dia lompat-lompat. Pertama dia membahas terkait hal yang mudah dilihat, lalu dia masuk ke dalam fisiologi, biologi, lalu dia lompat lagi ke dalam astronomi, terus dia lompat ke astrologi, gitu. Jadi aneh, dia lompat, seakan-akan dia hanya mencari poin-poin yang penting untuk tujuan dia saja. Lalu di sini singkat cerita, ada perkataan dari senior Satan, yaitu per 300 tahun sekali alam semesta saling terhubung. Di saat matahari menyinari sebagian bulan, di sisi gelap bulan seakan-akan memiliki energi negatif. Nah, ini yang benar-benar sangat menarik. Karena bila kita beracuan pada pemahaman teologis atau pemahaman secara religi, Tuhan menciptakan sebuah sistem keseimbangan di mana segala ciptaannya memiliki pasangan gitu loh. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, dia juga menciptakan bulan gitu sebagai penerang di saat malam gitu ya. Menariknya adalah di penelitian sebelumnya di konten SGN juga, Bang Adam menyatakan jadi energi matahari itu sangat baik untuk makhluk-makhluk fisik. Nah, sebaliknya nih, apakah bulan negatif gitu? Karena saya pernah melihat sebuah penelitian terkait ternyata bulan memiliki suhu dan itu jauh lebih dingin ketika kita menggunakan dua temperatur udara, yang mana temperatur pertama berada di bawah bayangan dan yang kedua adalah termometer suhu ini terkena langsung oleh cahaya bulan. Ini yang ingin saya pertanyakan, mengapa sudah jelas ada dingin, ada hangatnya, atau mungkin panas ya matahari ya? We never know. Nah, dua konsep ini seakan-akan berlawanan gitu. Ada dingin, ada hangat, juga ada positif, ada negatif. Seakan-akan benar-benar saling melengkapi. Tapi apakah demikian? Mungkin teman-teman bisa lebih menjawab itu dibanding saya. Selanjutnya, senior Satan mengatakan dengan sukarela mungkin atau mungkin sudah terpaksa dengan kondisi yang saya tidak tahu. Mungkin kalau saya mengikuti alur cerita dari konten tersebut, seakan-akan sudah ada kepasrahan dari si senior ini gitu. Jadi dia mengatakan, jika angka 2 dan 6 menghasilkan 8, dan 8 ini menghasilkan sisi kemiringan, atau degree kemiringannya, derajat kemiringan, itu akan menghasilkan titik koordinat. Kita bedah dulu nih. Jika angka 2 itu, nah angka 2-nya ini apakah rasi bintang atau urutan bintang dari 2, 6, 8 atau hal lain? Mungkin teman-teman yang mau mencoba mencari tahu bisa lebih mendetailkan hal ini. Mari kita berpikir bersama. Namun, bila asumsi kami saat ini, atau asumsi saya pribadi sih saat ini, 2 tersebut adalah sebuah kondisi perputaran dari benda celestial. 2 dan 6 ini adalah perputaran dari benda celestial. Dan 8 adalah kondisi keteraturan siklus, di mana hal tersebut memunculkan sebuah
grafik yang tiap hari bisa kita amati yang membentuk angka 8. Atau disebutnya torus itu angka itu. Angka 8 tapi miring itu disebutnya torus. Atau Lego tak terbatas ya. Nah, selanjutnya dia berkata, ada sebuah momen 8 akan terbuka dan angka 2 mengikuti. Jadi ya 8 akan terbuka nih. Berarti kondisi tersebut adalah sebuah siklus yang terbuka bisa jadi, atau mungkin itu adalah sebuah bintang, we never know. Mungkin juga teman-teman bisa mencoba mencari tahu referensi-referensi alternatif lain yang mungkin nggak bisa saya temukan referensi di Google karena sudah banyak restriksi di Google yang mungkin harus kita coba cari tahu dari wilayah-wilayah astronomi kuno seperti yang dimiliki oleh pemahaman-pemahaman di masanya Ottoman dan lain-lain gitu ya. Karena dulu saya mengenali astronomi itu juga cukup tua dipelajarinya, Mesir juga cukup tua mempelajarinya. Nah, jadi kita mungkin harus mencoba mencari tahu tentang benda-benda celestial langit gitu di sana. Selanjutnya, kata-katanya senior Satan ini adalah, di saat air laut meluap di malam itu, maka akan membuka angka ke-12. Dan berikutnya angka 6 menyusul. Nah, ini yang membuat saya sangat bingung. Kenapa ada 12? Dan juga ketika tadi di awal dari konten ini, ketika diteliti ulang, ternyata ada bintang sampai 13. Berarti kan 12 termasuk tuh. Nah, di situ yang saya mulai bingung. Juga di konten tersebut diterangkan secara detail bahwa kondisi tersebut meluapnya air di malam hari itu bukan kondisi gerhana, malahan kalau gerhana ya dia malah surut gitu. Ini ada kondisi purnama berarti nih. Kalau purnama pasti dia ya naik gitu karena kondisi lagi sangat-sangat dekat atau mungkin sangat-sangat cahayanya lagi sangat-sangat membuka hal tersebut gitu ya. Mungkin, we never know. Atau mungkin juga teman-teman memiliki jawaban lain ya, silakan gitu ya. Nah, lalu pernyataan yang paling aneh itu adalah ketika dibilang garis Pitagoras akan menjelaskan momentum perubahan atau perputaran edar gitu loh. Jadi garis Pitagoras akan menjelaskan momentum perubahan atau perputaran. Nah, di sini kita bisa mencoba mengkritisi nih. Pada fase itu, pada fase bangsa Babel saat itu, Pitagoras belum ada. Berarti kalau gue menyaksikan konten tersebut, gue berasumsi apa yang Bang Adam baca ketika ada rumusan tersebut tidak dapat didefinisikan oleh pemahamannya Bang Adam, dia hal tersebut atau informasi tersebut mencoba menyesuaikan dengan referensi yang dimiliki oleh Bang Adam. Sehingga ketika dia membacanya dia dapat lebih mudah untuk memahami dan mengerti. Contoh, kayak ini kan ada garis Pitagoras akan menjelaskan momentum perubahan atau perputaran. Sehingga kalau kita melihat secara korelasi waktunya tidak akan memiliki hubungan nih di sini. Tapi anehnya kenapa kata-kata itu bisa masuk? Seakan-akan ada sebuah hitung-hitungan atau sebuah perhitungan yang harus kita cari tahu terkait tentang perubahan edar dan perubahan momentum. Selanjutnya adalah, ini kata senior Satan ya. Jadi gini, semakin lambat gerak perputaran matahari, sekali lagi ini kata-kata senior Satan, akan membuat peluang terbukanya dimensi itu. Jadi dimensi yang tadi itu ada kayak seakan-akan beberapa dimensi akan terbuka apabila matahari melambat gitu ya perputarannya. Nah, dari sini gue harap teman-teman juga mulai coba untuk yang tahu ya, tentunya yang tahu nih bisa komentar mungkin di kolom komentar juga untuk memberikan pandangan-pandangannya yang lebih kritis, yang lebih mendasar terkait wilayah astronomi dan astrologi, karena mungkin saya secara pribadi masih harus mencoba meneliti lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi karena ini berhubungan dengan benda-benda celestial langit yang sulit-sulit banget dipahami gitu ya. Juga ternyata berdasarkan apa percakapan ini seakan-akan ada pintu langit atau pintu Valhalla atau pintu bawah kali ya, kita bisa bilang kayak gitu, seakan-akan ada sebuah penghubung yang menghubungkan antara realm manusia. Kalau kita berbicara dari pemahamannya Viking gitu ya, ada Midgard, ada Valhalla, ada Asgard gitu. Jadi kayak seakan-akan ada penghubungnya gitu.
yaitu pohon kehidupan. Yang mungkin harus ditelisik lebih jauh tuh tentang pohon kehidupan. Ya mungkin yang menonton di konten SGN pasti mengerti lah hal itu apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin harus segera mencoba nonton langsung ke situ. Dan juga kita bisa berdiskusi bareng setelahnya gitu ya. Anyway, emang nggak mau yang ini bagus, keren banget. Nah, itu aja kali ya. Dadah!